Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 26. Aku dan dia takkan bisa bersatu. Bagaimana tawaran papi kemarin, Ken? Jika kau mau setelah Sabila tamat kalian menikah. Ujar Arya yang saat ini sengaja mendatangi kantor Kenzo. Lia masuk ke dalam ruangan Kenzo dan melihat Arya di sana. Tumben Mami kemari, tanya Kenzo menatap maminya. Tadi Mami belanja di butik dekat sini dan sengaja mampir ke kantormu. Kenapa Mas di sini? Tanya Lia menatap Arya. Aku ingin menjodohkan Kenzo dan Sabila, ungkap Arya jujur. Apa, kamu tidak salah bicara Mas, ucap Lia kaget dengan ucapan Arya. Ya, Sabila gadis yang baik, cantik dan pintar, dia tak banyak bicara, puji Arya. Tidak, tegas Lia mulai emosi. Aku tidak setuju Mas. Jangan menjodohkan Kenzo Mas, biarkan dia memilih jodohnya sendiri. Aku tak setuju dengan usulmu, kekeh Lia. Tapi Sabila perempuan baik Lia. Tidak dengan mamanya. Aku tak ingin berurusan lagi dengan mantan istrimu itu. Aku menyayangi Sabila Mas, tapi tidak untuk menjadi menantu hanya sebatas anak angkat saja, marah Lia. Pi, jangan berdebat. Aku sudah lelah melihat perdebatan kalian dari kecil, potong Kenzo. Ken, jika kau mau dijodohkan dengan Sabila, jangan bawa pulang ke rumah kita. Mami tidak setuju. Tegas Lia lalu pergi meninggalkan kantor Kenzo. Pekik Kenzo tapi tak dihiraukan oleh Lia. Pi, pulanglah, aku harus bicara dulu pada Mami. Lagi pula aku tak menyukai Sabila Pi, ucap Kenzo. Ken, cinta datang karena terbiasa. Papi tak melihatmu dekat dengan perempuan manapun. Sabila perempuan baik, Papi yakin dia bisa menjadi istri yang baik untukmu, ucap Arya menepuk pundak Kenzo lalu pergi. Kenzo duduk di kursinya, kepalanya sedikit berdeyut karena melihat Papi dan maminya bertengkar tadi. Ngai, jika kamu sudah menikah, aku akan menerima permintaan Papi. Kamu di mana, Nai? Beri aku petunjuk agar bisa menemukanmu, gumam Kenzo putus asa. Dia sudah mencari keberadaan Naina tapi seperti tak terjamah oleh siapapun. Terima kasih, mau mampir, tawar Naina pada Farel yang mengantarkannya ke rumah. Lain kali aku akan main kemari, sekarang aku harus bekerja, ucap Farel melirik jam mahalnya. Pikirkan tawaranku tadi, data,
datamu akan aku lindungi. Ujar Farel tersenyum dan pergi meninggalkan pekarangan rumah nenek Naina. Saat ini Naina datang ke rumah neneknya. Terakhir Dania memberikan kabar kalau dia berada di rumah mamanya. Naina menatap rumah neneknya. Masih sama seperti dulu saat dia kecil sering main kemari. Ma, panggil Naina lirih saat melihat mamanya sedang melipat pakaian di ruang keluarga. Ngai, pekik Dania. Naina, ucapnya mendekat dan memeluk anak perempuannya ini. Bertahun-tahun dia tak bertemu Naina karena keegoisan Aditya mantan suaminya itu. Sayang, kau semakin cantik, ujar Dania mencium seluruh wajah Naina. Ma, aku merindukanmu, isak Naina. Iya sayang, Mama juga. Bagaimana kau bisa kabur dari papamu? Tanya Dania sambil membawa Naina duduk. Ceritanya panjang Ma, Papa akan menjodohkanku dengan rekan bisnisnya. Jadi aku lebih memilih kabur ke Indonesia, tapi orang suruhan Papa mengejarku. Sehingga ada seseorang yang menabrakku dan menolongku Ma. Beberapa hari ini aku di sana, cerita Naina singkat pada mamanya. Aditya tak pernah berubah, selalu egois. Alhamdulillah kamu bisa lepas darinya Nai, kesal Dania mengepalkan tangannya. Ma, tolong sembunyikan aku. Aku takut Papa akan menemukanku di sini Ma. Aku tak ingin menikah dengan pilihan Papa. Ya sayang, kali ini Mama akan melindungimu, ucap Dania. Takkan ada lagi yang bisa memisahkan kita sayang. Mi, sudahlah jangan diperpanjang lagi Mi. Aku sudah lelah melihat perdebatan Mami dan Papi, keluh Kenzo. Ken, Mami tidak mau berurusan dengan wanita itu. Kamu tahu sendiri kan bagaimana papimu meninggalkan kita dulu oleh ulah wanita itu, kesal Lia. Ya, tapi Sabila bukan anak Tante Alexa Mi. Ken, meskipun bukan anaknya, tapi Sabila itu didikan Alexa dari kecil. Bahkan Alexa dan Sabila tak tahu kalau mereka bukan anak dan ibu kandung. Jika kamu menikah dengan Sabila, jelas Alexa tahu. Bisa saja dia memperalat Sabila untuk membalaskan dendamnya pada keluarga kita, tekan Lia. Mami terlalu jauh berpikir. Ada apa lagi Yang? Kenapa harus marah? Marah begitu? Tanya Leo yang baru datang. Dad, Mas Arya ingin Kenzo menikahi Sabila, aku tak setuju, jelas Lia. Kenapa harus bersitegang marah? Marah begini, bukannya kamu ingin melihat Kenzo menikah? Ya, tapi bukan dengan Sabila Dad, masih banyak perempuan lain. Tapi sampai saat ini Kenzo tak terlihat menggandeng perempuan lain kan?
Jika Sabila bisa membuat Kenzo bahagia, apa salahnya? Ujar Yo santai. Tidak, tegas Lia. Sekarang semua keputusan Dedi serahkan padamu Ken. Jika kau menyukai Sabila, tidak masalah. Tapi jika tidak, katakan tidak, agar tak ada yang merasa dirugikan, ucap Yo mendekat pada Kenzo. Tapi papi, untuk urusan papimu biar Dedi dan Mami yang mengatakannya. Yang terpenting kebahagiaanmu, potong Yo. Aku hanya menganggap Sabila sebagai adik dan tidak lebih. Tapi beri aku waktu untuk menemukan Naina dulu. Jika Naina sudah menikah, aku akan menikah dengan Sabila, ucap Kenzo. Bagaimana kalian akan menikah jika tak ada cinta, ucap Lia. Cinta bisa hadir karena terbiasa Mi. Hargai keputusan Kenzo, sahut Yo. Baiklah, jika memang itu maunya kalian, Mami akan menurut saja. Kali ini Lia mengalah dan masuk ke dalam kamar. Yo mengikuti langkah kaki Lia masuk ke dalam kamar. Aku tak ingin Kenzo menikah dengan Sabila Dat. Sudah cukup mamanya dulu yang menghancurkan rumah tanggaku saja. Tidak dengan anakku, ini semua tanggung jawab Arya bukan Kenzo, oceh Lia. Nih, sudahlah, jangan diperpanjang lagi, bujuk Yo. Dat, temukan Naina segera. Aku tak ingin Sabila yang menjadi menantuku. Lebih baik Naina, tegas Lia. Ya, akan aku cari tahu di mana Naina, jawab Yo memeluk tubuh Lia untuk menenangkan hati istrinya ini. Naina melangkahkan kakinya di koridor rumah sakit. Dia menerima tawaran Farel untuk bekerja di rumah sakit dengan menyembunyikan identitas Naina agar tak terlacak oleh Aditya. Naina juga menyewa apartemen kecil untuknya, bukan tak ingin tinggal bersama Dania tapi tak ingin memperburuk keadaan. Jadi mulai hari ini kau bisa bekerja di sini. Semoga suka, ucap Farel mengulurkan tangan dan tersenyum pada Naina. Naina menjabat tangan Farel, memang ini yang dinanti. Naina bisa pulang ke tanah air dan bertemu Kenzo. Naina ingin memberitahu kalau dia mencintai lelaki yang dari kecil menemaninya itu. Lelaki yang selalu menyebutnya cerewet. Pi, maafkan aku, sepertinya aku dan Sabila tak bisa bersatu, ucap Kenzo pelan. Karena mamimu, bukan. Memang aku tak mempunyai rasa pada Sabila. Aku hanya menganggapnya sebagai adik Pi, tidak lebih, tegas Kenzo. Ken, Sabila berasal dari panti. Papi mengeluarkannya dari sana juga atas usul mamimu. Papi takut umur papi tidak panjang lagi dan tak ada yang menjaganya, jelas Arya. Tapi Tante Alexa menyayanginya Pi, sanggah Kenzo. Itu karena dia belum tahu kalau Sabila bukan anak kandungnya.
Jika dia tahu, Papi yakin Alexa akan mencampakkannya Ken. Sabila anak yang baik, ucap Arya. Aku tahu Pi, Sabila anak baik, tapi aku mencintai Naina. Hanya Naina yang ada di pikiranku Pi. Aku tak ingin Sabila terluka karena aku tak bisa mencintainya, jelas Kenzo. Tapi Naina sudah tak di sini Ken. Sadar, usiamu sudah tak muda lagi, sudah pantas untuk menikah, tekan Arya. Beri aku waktu untuk menemukan Naina. Jika dalam 1 bulan ini aku tak bertemu Naina, aku akan menerima Sabila, ucap Kenzo tegas. Arya tersenyum tipis. Dia yakin Kenzo dan Naina takkan bertemu karena sudah lama sekali Naina menghilang. Ataupun jika bertemu Naina sudah menikah secara umur mereka sama, perempuan pasti akan menikah lebih cepat daripada lelaki, pikir Arya. Baiklah Papi, tunggu. Papi ingin kau pegang ucapanmu Ken. Arya menepuk pundak Kenzo dan segera keluar dari ruangan anaknya itu. Bagaimana cara menemui Kan Munai, batin Kenzo. Kak, setelah tamat apa kakak ingin kuliah? Tanya Ara pada Sabila. Sepertinya aku ingin meninggalkan kota ini Ra. Aku tak bisa tinggal di sini lagi. Kenapa? Ada sesuatu yang tak bisa aku lupakan, jawab Sabila pelan. Apa? Petik 2. Cinta pertamaku. Wah, kakak sudah punya kekasih. Tidak, hanya cintaku bertepuk sebelah tangan Ra, sakit. Tapi aku harus kuat karena memang aku dan dia takkan bisa bersatu karena suatu hubungan, jelas Sabila. Hubungan apa? Tanya Ara kepo. Kau masih terlalu kecil untuk mengerti. Ayo pulang, sopirku sudah menunggu, ajak Sabila menarik tangan Ara. Bill, pulang bersama kami, pinta Kenzo pada Sabila, membuat perempuan cantik itu tertegun karena tak biasanya Kenzo mengajaknya serempak pulang. Tapi, kakak sudah bilang pada sopirmu, ayo naik, potong Kenzo. Kenzo ingin mengenal Sabila lebih dekat. Dia terlalu pesimis dapat menemukan Naina. Jadi Kenzo mulai mendekati Sabila perlahan. Sabila menganggukkan kepalanya patuh dan naik ke dalam mobil Kenzo. Sesekali Kenzo melirik spionnya melihat Sabila di belakang kemudi. Perempuan ini benar polos dan cantik, tapi hati Kenzo tak bergetar sedikit pun. Seminggu berlalu Naina bekerja dengan baik. Sampai saat ini tak ada yang mengetahui keberadaan Naina. Dia bisa bekerja dengan tenang. Siang ini aku antar pulang naik, ucap Farel pada Naina. Terima kasih dok, tapi aku. Nyai, jika berdua jangan panggil aku dokter, terlalu formal.
pinta Farel. Lalu, aku tak biasa, tolak Naina. Terserah padamu, asal jangan panggil bapak saja, sahut Farel terkekeh. Kalau Mas bagaimana? Tanya Naina pelan dan sedikit menunduk malu. Ya, boleh. Aku menyukainya. Sebelum mengantarkan Naina pulang, Farel mengajak Naina makan siang di sebuah restoran. Kau betah bekerja di rumah sakit itu, Naik? Tanya Farel. Sejauh ini betah, tak ada alasan yang mengatakan aku tak betah. Semoga kedepannya lebih baik lagi, jawab Naina sambil menyantap makanannya. Baguslah, aku takut kau tak nyaman. Jika terjadi sesuatu jangan sungkan untuk menceritakan padaku. Iya dok, hei mas, terima kasih atas bantuannya. Naina tersenyum kaku pada Farel. Farel menatap wajah cantik Naina. Sejak pertama kali bertemu Farel sudah jatuh hati pada perempuan berkulit putih ini. Apalagi pribadi Naina yang sopan dan keibuan membuat Farel semakin menyukai Naina. Setelah makan Farel membayarnya lalu mereka berjalan keluar beriringan. Brooke, maaf saya tidak sengaja karena harus menghadiri meeting penting, ucap Yo yang tak sengaja menabrak Naina. Ya tidak masalah, saya juga minta maaf karena tak melihat jalan, ucap Naina berdiri dibantu Farel dan segera berjalan masuk ke dalam mobil mereka. Sepertinya aku pernah melihat perempuan itu, gumam Yo. Astaga, Naina, pekik Yo yang baru sadar kalau perempuan yang ditabraknya tadi Naina. Perempuan yang dicari oleh istri dan anaknya selama ini. Ngai, pekik Yo kuat tapi mobil Farel sudah meninggalkan pekarangan restoran, ingin mengejar Yo sedang ditunggu oleh klien pentingnya. Kamu tidak apa Nai? Tanya Farel sedikit khawatir. Tidak mas, hanya sedikit sengal, besok juga sembuh, jawab Naina. Dia masih memikirkan siapa lelaki yang ditabraknya tadi. Seperti kenal tapi dia lupa di mana pernah bertemu. Tak terasa Naina sudah sampai di depan apartemennya. Aku pulang dulu Nai, hati, jika terjadi sesuatu cepat kabari aku, pamit Farel pada Naina yang sudah turun dari mobilnya. Farel sedikit takut dengan insiden di restoran tadi, takutnya itu hal yang disengaja oleh orang suruhan Papa Naina. Ya, terima kasih mas, aku masuk dulu, ujar Naina berjalan masuk ke dalam lobi apartemen. Ngai, sepertinya aku semakin menyukaimu, gumam Farel menggelengkan kepalanya. Aku yakin tadi Naina, meskipun dia terlihat lebih berisi, aku masih ingat wajahnya, gumam Yoplan. Dia tak konsentrasi meeting kali ini karena memikirkan Naina. Jika itu benar Naina berarti dia sudah ada di sini. Lelaki tadi siapa? Suami Naina, batin Yo.
Kalau benar suaminya, bagaimana Kenzo? Apa Kenzo harus menikah dengan Sabila? Bagaimana Lia? Aku harus mencari tahu semuanya. Aku tak ingin Lia kecewa dengan keputusan Kenzo kali ini. Bersambung.